Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam saya ucapkan kepada Bu Rasma selaku dosen pengampu dari mata kuliah TLT NLP LLM dan juga teman-teman sekalian. Saya dari Irfan Putra Mata dengan NRP 6026242605. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah TTNLP NLM yang saya beri judul yaitu Extending RAGPs with Chatbot with Pre-ranking and Explainability atau XAI. Oke, saya mulai dari backgroundnya. Background dari permasalahan yang saya ambil untuk final project ini yaitu Large Language Model atau LLM yang mana saya menggunakan GPT-4 itu sangat kuat, tapi bisa halusinasi. Artinya apa? LLM seperti GPT itu memiliki kemampuan generasi teks yang kuat. Namun, generasi teks yang kuat itu tanpa akses ke sebuah data eksternal, itu model seringkali bisa menghasilkan jawaban yang tidak akurat dan halusinasi. Artinya apa? Saya punya LLM, tapi nggak ada sebuah dokumen yang kuat untuk pondasinya, maka itu bisa jadi jawabannya yang tidak akurat. Untuk mengatasi hal itu, pendekatan RAG atau Retrieval Augmented Generation bisa digunakan untuk mengambil dokumen yang relevan terlebih dahulu sebelum menghasilkan jawaban oleh LLM. Nah, meskipun demikian, pada praktiknya retrieval berbasis embedding saja itu seringkali gagal mengambil dokumen yang relevan, terutama pada sebuah query spesifik pada sebuah produk seperti itu. Lalu, problem statementnya apa? Nah, pada tugas satu kemarin sebelum final project ini ya, sistem Erakin dibangun pada tugas ini yaitu menggunakan embedding based retrieval sebagai baseline-nya. Nah, permasalahan yang muncul itu adalah retrieval basis embedding itu seringkali menghasilkan dokumen tidak relevan seperti saya katakan tadi ya, atau terlalu umum, sehingga jawaban dihasilkan itu menjadi sangat panjang dan nggak fokus. Bahkan ada satu momen itu gagal untuk menghasilkan jawaban pertanyaan sesuai dengan query yang diberikan. Nah, selain itu, sistem parameter baseline itu tidak menyediakan mekanisme explainability sehingga sulit untuk menjelaskan mengapa suatu dokumen itu dipilih sebagai konteks jawabannya. Seperti itu untuk problem statementnya. Lalu datasetnya sama seperti yang saya gunakan waktu sebelumnya. Saya menggunakan sumber dataset yaitu Amazon Product Reviews yang saya ambil dari Kaggle dengan jumlah record lebih dari 500.000. Field yang digunakan yaitu product ID yang nanti akan saya sebut dengan PID ya, score, summary, dan teksnya. Berkaca pada baseline sistem sebelumnya, saya menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu non-RAG atau model langsung jawab pertanyaan query itu tanpa retrieval, dan yang kedua yaitu RAG baseline yang mana retrieval digunakan menggunakan embedding similarity tanpa mekanisme tambahan. Nah, hal ini menyebabkan keterlibatan baseline yang nanti akan terjawab pada final project kali ini. Lalu untuk metodologi yang diusulkan pada final project kali ini yaitu pengembangan lanjutan dari sistem RAG baseline yang sebelumnya saya lakukan. Yang pertama, saya menggunakan sebuah PID atau product ID. PID Aware Retrieval yaitu dokumennya itu difilter berdasarkan product ID terlebih dahulu sebelum dilakukan similarity ranking setelahnya. Lalu, setelah difilter tadi, mekanisme ranking ditambahkan menggunakan cross encoder, yaitu relevansi query dokumen yang lebih mendalam lagi. Dan yang terakhir, adanya komponen explainability atau XAI itu bisa menghasilkan skor relevansi dari dokumen yang digunakan dalam jawabannya nanti. Sebelum saya lanjut ke coding, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem arsitektur yang digunakan, yang dimulai dari query pengguna. Nah, query tersebut itu digunakan untuk mengambil review sesuai dengan product ID menggunakan PID aware retrieval tadi. Lalu dokumen hasil retrieval tadi itu dilakukan re-ranking menggunakan cross encoder untuk memilih dokumen yang relevan secara semantik. Nah, dokumen teratas itu nanti digunakan sebagai konteks untuk LLM menghasilkan jawaban dan skor rankingnya ditampilkan sebagai bagian dari explainability. Oke, untuk PowerPoint-nya cukup di sini. Saya akan melanjutkan dari kode yang saya jalankan. Mohon ditunggu sebentar. Mohon izin share screen untuk penjelasan
kode yang saya pakai. Nah, di sini adalah kode yang saya pakai ya. Saya mulai dari sini, saya melakukan sanity check yang mana ini memastikan bahwa seluruh komponen utama yang kemarin pada tugas satu saya gunakan itu masih tersedia dan bisa digunakan pada project ini. Komponen yang dicek itu meliputi kumpulan data reviewnya. Di sini saya menggunakan 3000 ya, 3000 dokumen. Lalu ada objek embeddingnya. Di sini saya menggunakan Hugging Face Embedding. Lalu selanjutnya LLM-nya, di sini Open Router LLM yang menggunakan ChatGPT-4. Dan dipastikan juga bahwa setiap metadata itu punya dokumen atribut PID untuk menjadi dasar retrieval produknya nanti ya. Lalu selanjutnya di sini yaitu menghitung berapa sih jumlah produk ID yang unik ya. Di sini menghasilkan 2496 produk ID unik yang nantinya saya untuk demo ini uh, memilih sebuah produk ID dengan review terbanyak, yaitu produk ID ini dengan jumlah reviewnya 8. Nah, kenapa saya ambil yang jumlahnya banyak? Itu supaya nanti jawabannya lebih stabil dan bisa representatif seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada retrieval PID. Nah, ini yaitu mekanisme retrieval utama yang digunakan pada final project ini. Nah, beda dengan tugas satu sebelumnya yang mana itu menggunakan yang penting similarity secara keseluruhan. Nah, pendekatan ini menggunakan filter berdasarkan PID terlebih dahulu. Nah, setelah itu similarity ranking dilakukan hanya pada sebuah subset dokumen dengan PID yang sama dan pendekatan ini tujuannya untuk menghindari retrieval dokumen yang tidak relevan secara produk, sekaligus bisa meningkatkan fokus konteks yang itu berpengaruh nantinya kepada jawaban yang diberikan kepada LLM. Lalu selanjutnya di sini hmm, ada RAG only. Nah, ini merupakan versi lanjutan dari RAG only saya sebelumnya pada tugas satu. Yang ini yaitu sistem RAG temporary ranking, namun menggunakan PID aware retrieve yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, fungsi ini memiliki tugas yaitu baseline pada final project ini yang nantinya hasil pada RAG only ini bisa dibandingkan langsung dengan RAG yang ditambahkan sebuah ranking nantinya. Nah, di sini saya memuat modelnya yaitu MS Macro Multi LLM L6 itunya. Nah, ini merupakan metode yang diusulkan alurnya yaitu pertama PID Aware Retrieval itu mengambil kandidat dokumennya di sini. Apabila tidak ada dokumennya, maka menghasilkan return tidak ada review untuk produk ini. Lalu dokumen tersebut dilakukan re-ranking menggunakan cross encoder untuk memilih dokumen yang relevan secara semantik terhadap query-nya dan yang terakhir dokumen hasil ranking itu digunakan sebagai konteks bagi LLM untuk menghasilkan jawaban yang lebih fokus dan informatif. Artinya ini sesuai konteks dengan produknya, tidak tidak melenceng kemana-mana seperti itu. Lalu ini ada XAI-nya. Yang pertama, nanti XAI-nya, explainability-nya akan dijelaskan dalam bentuk tabel. Sini dalam bentuk list, ranknya, skornya berapa, dan snippetnya apa. Dan juga dalam bentuk narasinya. Ini narasinya sudah ada. Nanti di sini tinggal mengambil top rank dokumennya, skornya berapa, dan yang jelek berapa seperti itu. Ini untuk eh, narasinya. Dan yang terakhir ini merupakan plotting visualisasinya menggunakan Matplotlib ya. Nah, di sini terakhir yaitu bagaimana hasilnya dari pengerjaan final project saya yaitu RAG dengan rankingnya. Nah, di sini saya ambil sebuah produk IT yang mana tadi mempunyai jumlah ulasan terbanyak ya. Nah, sampel query yang digunakan yaitu what do customer complain about this product. Artinya ada satu IT product yang nanti query yang akan menjawab yaitu apa hmm, komplainan pengguna terhadap produk itu. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hasil.
yaitu hierarchy only, ada hierarchy dan ranking, ada SI table, explanation, dan plottingnya bagaimana. Nah, di sini PID yang digunakan tadi, query-nya ini, dan untuk hierarchy only. Nah, di sini likes atau sifat apa eh, ulasan positifnya yaitu soft and chewy texture, lalu ada not overly sweet, lalu ada individually wrapped, good flavor, get approved. Ini untuk ulasan positifnya dari ID ini, dan ulasan negatifnya yaitu beberapa customer itu tidak suka rasa tertentu, misal oatmeal ya. Lalu juga ini dianggap sebagai roti yang atau biskuit yang paling tidak sehat. Nah, summary atau ringkasannya apa? Nah, secara keseluruhan itu eh, hasilnya atau review produk ini positif, namun hanya condong yang negatif itu ke sebuah rasa. Nah, ini melenceng ya dari query-nya. Query itu meminta eh, komplainan apa pada produk ini, tapi nyatanya apa di sini ada 5 dibanding 2, 5 yang positif dan 2 yang negatif. Nah, ini bisa disebabkan produk itu memang memang jarang ada yang menilai negatif. Kebanyakan menilainya positif seperti itu. Nah, ini untuk hierarchy only jawabannya seperti ini. Nah, bagaimana dengan hierarchy dengan penambahan re-ranking? Nah, untuk hierarchy dengan penambahan re-ranking ini lebih ringkas ya dari 5 ini. Untuk yang positif dari rankingnya eh, hanya 4 saja. Overall sama, cuma ini lebih fokus ke 4 saja. Ini diambil dari ulasan yang paling tertinggi ya. Sama ada soft and chewy texture, give flavor, individual packaging, uh, satisfying variant cookie preference. Nah, di slide-nya yaitu some review do not mention any specific complaint indicating high satisfaction. Nah, artinya apa? Beberapa review itu memang tidak ada komplain, dan ini mengindikasikan bahwa kepuasan pengguna itu sangat tinggi. Nah, bagaimana dengan ringkasannya? Keseluruhan customer are very pleased with the cookie softness, flavor, and convenience with no significant complaint not in the review. Nah, artinya RAG Lead dan RAG Ranking itu mereka sama-sama eh, sama-sama menghasilkan jawaban yang relevan terhadap produk ID-nya. Namun hanya saja untuk yang re-ranking ini sangat fokus sekali terhadap komplainannya. Nah, di sini dinyatakan bahwasanya customer itu sangat puas dan tidak ada review yang komplain, komplain terhadap produknya seperti itu. Nah, ini lalu untuk eh, rankingnya seperti ini, dapat dilihat bahwasanya di sini ada 3 ranking, 1, 2, 3, dengan eh, cross encoder score-nya ada -10,209, -10,244, -10,252 dengan snippetnya seperti ini. Ada ranking tersatu dengan cross encoder score-nya eh, tertinggi, yaitu summary-nya Yummy Cookie Review. Kalau ada yang kedua Very Good Review, dan yang ketiga Great Store Cookie Review. Nah, ini re-ranking ini memprioritaskan dokumen dengan hasil encoder yang sangat tinggi. Artinya dia tidak harus positif, tapi yang mana yang lebih tinggi. Nah, yang lebih tinggi itu, yang mana ini hasilnya -10,209 itu, dianggap lebih relevan dibandingkan ranking ketiganya itu -10,252. Nah, eh, dokumen ini dipilih bukan hanya eh, vektor yang mirip, tapi relevan secara sistematiknya seperti itu. Lalu untuk plottingnya seperti ini. Plottingnya seperti ini. Oke, itu dari saya terkait final project yang saya kerjakan. Mohon maaf bila mana tugas yang selama ini saya kerjakan kurang memuaskan atau kurang relevan. Nah, saya ucapkan terima kasih. Saya selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.